Kembali lagi di Breaking News TV One, menyambung pertanyaan saya tadi Bung Hardiman, bahwa kita tidak melihat wajah Marcelino Ferdinand dalam rombongan. Ada. Ada tadi. Oh ada, beberapa pemain juga diaspora juga tidak hadir ya, Bung Hardiman. Tapi melihat fenomena ini seperti apa? Ya, kita tahu sebelum ini, jauh sebelum kita bertanding melawan Guinea, tidak ada nama Justin Hubner. Betul. Justin sudah kembali ke Jepang untuk klubnya bersama Cerezo Osaka. Betul. Pasca melawan Guinea, di acara kepulangan timnas kita, baru saja di Bandara Soekarno-Hatta, juga tidak kelihatan Rafael Struijk. Tidak ada nama Ivar Jenner. Ya. Dua nama ini plus satu nama Nathan Chuan, saya pikir tiga nama ini langsung berada di Amsterdam. Dari Paris ke Amsterdam itu sangat dekat sekali. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk tiba di Belanda. Dan Marcelino kenapa tidak langsung ke Belgia? Tadi kita lihat nama Marcelino itu beredar di Bandara Soekarno-Hatta. Saya melihat ini adalah bagian dari kerinduan seorang Marcelino. Mereka dan saudara teman-teman Marcelino itu sudah berada bersama skuad Garuda Muda lebih kurang 1,5 bulan. Dari Uni Emirat Arab sampai ke Qatar, kemudian tiba di Prancis, di Paris. Dan boleh jadi dia melepaskan rindunya untuk keluarganya. Tetapi saya melihat ada sisi lain, bahwa Marcelino kontraknya bersama Denze Belgia itu segera berakhir. Dan kemungkinan tidak diperpanjang oleh Denze. Itu sebabnya Marcelino punya keleluasaan untuk kembali ke Indonesia. Dan tadi kita melihat dia juga berada dalam skuad yang tiba di tanah air. Boleh jadi Marcelino segera akan menemukan klub barunya. Kemana? Rumor banyak beredar. Ada yang menyebut dia join dengan tim Ligue 1 di Prancis bersama Le Havre. Itu belum final, belum juga diumumkan secara resmi. Tetapi apapun, kemanapun Marcelino, saya melihat ini adalah pemain masa depan Indonesia. Dan boleh jadi dia menjadi bagian dari skuad Indra Safri untuk dibawa ke Toulon turnamen di kota Toulon di Prancis awal Juni. Itu kalau dia mau. Kalau tidak, mungkin dia akan fokus melawan Irak dan melawan Filipina di skuad yang berada di level senior. Begitu. Baik Bung Hardiman, saya ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, kalau kita melihat seiring dengan berkembangnya prestasi bulu taat sepak bola timnas U23 Indonesia ini memang agak sedikit tercoreng dengan bagaimana oknum dari para supporter yang kemudian menyerang secara rasial akun dari Instagram Gini. Bagaimana kemudian Bung Erwin melihat fenomena ini, Bung Erwin? Oke, tadi sudah saya sebut bahwa semuanya pasti akan sangat bangga dengan prestasi ataupun apa yang sudah diperlihatkan oleh timnas U23 di sepanjang turnamen Piala AFC U23 dan pertandingan playoff. Semuanya pasti bangga, tapi harusnya tidak hanya timnas pemainnya saja yang improve, tapi supporternya harus bisa improve. Sayangnya sejak dari turnamen digelar, sejak dari pertandingan pertama itu ada sejumlah catatan tidak bagus yang dilakukan oleh supporter Indonesia, utamanya melalui media sosial. Protes terhadap wasit, protes terhadap keputusan wasit VAR dilakukan dengan merundung akun-akun dari wasit, lalu juga merundung pemain Indonesia yang dinilai tidak bermain dengan bagus ketika menghadapi Irak. Itu adalah sebuah hal yang kontraproduktif dengan prestasi ataupun apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Dan puncaknya adalah ketika Indonesia kalah akhirnya lawan Guinea, dan hal yang sangat bukan sedikit mencoreng ya, menurut saya itu mencoreng dan sangat memalukan. Karena apa? Pertandingan menghadapi Guinea itu adalah pertandingan memperebutkan tiket ke Olimpiade. 1 tiket ke Olimpiade. Olimpiade itu punya nilai-nilai excellence, respect, friendship. Ya, excellence itu nilai yang membuat atau mendukung pemain siapapun atlet yang main di Olimpiade untuk menjadi yang terbaik. Respect atau rasa hormat itu
bukan cuma ke diri sendiri, tapi ke peraturan, ke lawan, ke lingkungan, ke publik. Friendship, nilai Baik, ketiga Bung Erwin. itu adalah persahabatan. Bung Erwin, Ya, kita saat ini tengah menyaksikan bagaimana kedatangan dari Timnas U23 Indonesia di Hotel Fairmont untuk beristirahat sebelum rencananya malam nanti mereka akan menggelar kegiatan makan malam bersama sebagai rentetan acara pembubaran Timnas U23. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Fatima Albar. Fatima, silakan laporan Anda. Iya, ya Philip, inilah situasi di depan layar kaca Anda pemirsa, bahwa memang rombongan Timnas U23 sepak bola kita sudah tiba di Hotel Fairmont Jakarta. Dan memang tadi kami sempat meminta beberapa pemain untuk berbincang dikit dengan kami, para awak media yang sudah menunggu kedatangan mereka dari Bandara Soekarno-Hatta tiba di Hotel Fairmont Jakarta. Namun memang mereka mengatakan kemungkinan akan langsung melakukan prosesi sarapan bersama bersamaan dengan para rombongan Timnas U23, kemudian juga tim pelatih maupun PSSI. Jadi memang setiba mereka di lobi hotel akan langsung naik menggunakan eskalator tepat di depan layar kaca Anda, langsung menaiki tempat sarapan bersama. Dan memang acara pada siang atau pagi hari ini dikhususkan untuk peristirahatan para Timnas U23 terlebih dahulu, baru nanti pada siang hari mereka akan melangsungkan makan siang bersama dengan para rombongan Timnas U23, tim pelatih maupun PSSI. Dan nantinya kami juga akan mencoba mungkin bisa melihat langsung bagaimana situasi makan siang akan digelar siang hari nanti. Namun jika saya gambarkan situasi saat ini di Hotel Fairmont, memang tidak terlihat adanya keluarga dari para pemain Timnas U23 kita, maupun juga kami tidak melihat adanya spanduk maupun papan-papan sambutan, karena memang kami dikabarkan bahwa acara di Fairmont ini merupakan acara internal Timnas U23, tim pelatih bersamaan juga dengan PSSI. Kami juga sempat mengkonfirmasi apakah dari pihak Kementerian Olahraga akan turut hadir pada makan siang nanti. Kami tadi saya sempat menghubungi langsung kepada Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo, bahwa memang dari pihak Menpora sendiri menyampaikan bahwa pada acara hari ini merupakan acara internal PSSI bersamaan dengan rombongan Timnas U23. Sementara itu, Philip. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporannya dari Hotel Fairmont Senayan, Jakarta. Bung Ardimen, menyambung pembicaraan tadi bahwa ada sebuah tindakan yang tidak sportif kemudian dilakukan oleh oknum supporter Timnas. Bagaimana? Philip, terkadang sepak bola tidak adil. Ada kalanya. Kalau temanya adalah VAR, ada atau tidak ada VAR, juga menjelaskan ketidakadilan. Tapi jangan lantas kemudian ketidakadilan membuat kita menjadi sembarangan. Membuat banyak fans kita itu menyerang membabi buta. Bahkan menyeret isu-isu yang rasialis. Sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di level Asia. Dan insya Allah segera menjadi pembicaraan di banyak hal, di banyak negara, di banyak kawasan, di banyak bagian di dunia. Kita melihat sepak bola Indonesia yang levelnya under 23 itu membanggakan. Disebut dan dibicarakan di mana-mana. Kita melihat sepak bola Indonesia ada 23 tiba di Paris. Selangkah lagi tiba di medium Olimpiade. Kita melihat Indonesia under 20 sebentar lagi diundang ke Prancis. Ada tolong turnamen. Artinya apa? Sepak bola kita itu dilihat dengan mata terbuka oleh dunia. Harusnya fans kita juga jauh lebih dewasa. Jangan kemudian ketika banyak fans kita menyerang akun resmi Timnas Guinea atau Federasi Sepak Bola Guinea atau Guinea, itu kemudian meruntuhkan citra sepak bola Indonesia. Sangat disayangkan. Malu kita. No time for rasialis.
sepak bola itu cinta, Betul. bukan saling menghujat. Betul. Inilah yang kita mau dari banyak fan Indonesia yang benar-benar gila bola, sekaligus juga cinta bola. Cinta bola. Jaga ini. Itu yang harus kita jaga, Itu. Bung Hardiman. Seiring dengan menaiknya prestasi timnas U23 Indonesia juga harus seiring dengan meningkatnya kedewasaan Yes, para supporter jauh Indonesia. lebih mature. Ini yang kita butuhkan dari siapapun pelaku sepak bola di Indonesia. Baik, terima kasih Bung Hardiman atas pembahasan dan ulasan sejarahnya tentunya pada pagi hari ini. Ya. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bung Erwin Fitriansyah yang sudah tergabung, yang sudah menganalisa bagaimana timnas U23 Indonesia saat ini. Terima kasih Bung Erwin. Terima kasih juga, Terima kasih. Philip. Ya pemirsa TV One, berakhir sudah Breaking News TV One dalam rangka menyambut kedatangan sepak bola timnas U23 Indonesia kembali ke tanah air. Tentunya kita berharap bahwa prestasi yang telah ditunjukkan oleh para skuad Garuda Muda ini bisa terus berkembang ke depannya karena tentunya masih banyak ya Bung Hardiman event-event besar yang menyambut perkembangan dari sepak bola Indonesia. Saya Filipus Yunaso pamit undur diri. Sekian Breaking News TV One. Selamat pagi dan terima kasih.